rusak. SKPD tujuan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat bidang Bina Marga. Yang ke-12 Pekon Merbau, kekurangan kelas baru karena murid banyak. Usulan pembangunan ruang kelas baru untuk sekolah dasar. SKPD tujuan Dinas Pendidikan. Yang ke-13 Pekon Marga Mulia, normalisasi banjir. SKPD tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang ke-14 Pekon Merbau, jalan kabupaten, peningkatan jalan sampai dengan hotmix. SKPD tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang ke-16 Pekon Sidoarjo, pembangunan talut penahan badan jalan. Ini yang di Dusun Sukajaya. Pekon Sidoarjo, SKPD tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Jadi arah ke Napal itu yang setiap banjir pasti tergerus banjir. Yang ke-17 Pekon Merbau, bedah rumah untuk Dinas Perumahan, Dinas PUPR. Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni. Yang ke-18 pembangunan jembatan antar Pekon dari Pekon Batu Patah, rusaknya jembatan antar dusun dan juga akses antar Pekon terputus. SKPD tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Yang ke-19 Pekon Purwosari, tanggul terkikis, usulan pembronjongan. SKPD tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Yang ke-20 Pekon Merbau, jalan produksi pertanian, peningkatan jalan dengan lapen. Ini SKPD tujuan benar ini Pekon Merbau, bukan pertanian ya? Ini SKPD tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Ya, Pekon Merbau, peningkatan jalan produksi pertanian. 20 ini yang daftar kegiatan dari 56 usulan yang sudah terinput ke SIPD Pak Kabid, yang disepakati untuk usulan Kecamatan Kelumbayan Barat tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan Ketua Tim Pendamping Musrebang Kabupaten Tanggamus. Izin Pak, saya boleh berdiri ya Pak? Di sini saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak perwakilan dari Dewan, ada Bapak Camat Kelumbayan Barat, Bapak Kadis Sosial, rekan-rekan dari Pertanian, Peternakan, Pariwisata, PUPR, Pendidikan, Kesehatan, dan Bapak-bapak dari Ustika, Kecamatan Kelumbayan, serta para hadirin undangan dari masing-masing Pekon ya, ada 6 Pekon di Kecamatan Kelumbayan Barat. Sebelumnya saya mewakili dari tim Bapelitbang
mengucapkan permintaan maaf kami karena kami mengalami keterlambatan. Harusnya sekiranya acara dimulai jam 9, kami baru sampai jam 10 lebih. Mohon maaf sekali lagi. Baiklah, sebelum saya berbicara terkait acara kita pada siang hari ini, saya akan terlebih dahulu, kalau tadi Pak Camat memaparkan usulan rancangan yang akan dimasukkan ke dalam rancangan RKPD 2023, tadi ada 56 usulan ya Pak Camat ya. Untuk informasi, sebelum kita masuk ke paparan, di sini saya akan menyampaikan daftar kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kelumbayan Barat tahun anggaran 2022. Nanti mungkin bisa dicatat Bapak-bapak kepala pekon ya. Untuk Kelumbayan Barat di tahun 2022 total anggaran yang digelontorkan itu sebesar 1.533.034.532 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, dari OPD Dinas Kesehatan dengan nama kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota dengan subkegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya dengan rincian pekerjaan. Yang pertama, penyediaan alat antropometri, penguatan promosi, surveillance dan tata laksana gizi Puskesmas Kelumbayan Barat untuk lokasi Puskesmas Kelumbayan Barat dengan volume 2 paket sebesar Rp16.992.000. Itu yang pertama. Yang kedua, prasarana listrik untuk Puskesmas Kelumbayan Barat, lokasi Puskesmas Kelumbayan Barat dengan volume 1 paket dengan total anggaran 1 miliar rupiah. Yang ketiga, set pemeriksaan kesehatan ibu dan anak termasuk IVA tes, lokasi di Puskesmas Kelumbayan Barat dengan volume 1 paket, pagu Rp54.256.362. Yang keempat, set objin penyediaan alat kesehatan puskesmas, volume 1 paket dengan total pagu Rp38.537.994. Yang kelima, set kegawat daruratan maternal dan neonatal, volume 1 paket dengan total pagu Rp123.558.198. Selanjutnya, set perawatan pasca persalinan, volume 1 paket dengan pagu Rp29.689.978. Itu kegiatan dari kawan-kawan Dinas Kesehatan. Selanjutnya dari Dinas PUPR, itu ada 2 kegiatannya. Yang pertama, pembangunan jalan dusun Bungur Pekon Lengkukai. Benar ya, Bungur Pekon Lengkukai dengan jumlah dana Rp150 juta. Benar ya, Bang ya. Yang kedua, peningkatan jalan menuju MTS Negeri Dusun Merbau. Benar ya, MTS Negeri Dusun Merbau, Pekon Merbau dengan pagu Rp150 juta. Jadi total Rp1.563.034.532. Itulah
gelontoran anggaran yang akan masuk ke Kecamatan Kelumbayan pada tahun anggaran 2022. Baiklah, sudah Mas. Sudah masuk. Ya, di sini kita akan sedikit merefresh lagi ya terkait tujuan kita pada hari ini, yaitu musrembang RKPD tingkat kecamatan. Sambil nunggu, jadi musrembang RKPD tingkat kecamatan adalah tahapan dari perencanaan dan penganggaran yang akan kita lakukan sehingga nantinya akan menghasilkan yang namanya dokumen APBD. Tentunya sebelum kita mengadakan musrembang di tingkat kecamatan, kawan-kawan Pekon telah melaksanakan yang namanya musrembang tingkat Pekon. Nah, tahapan selanjutnya adalah yang pada hari ini kita laksanakan, yaitu musrembang tingkat kecamatan. Dari hasil musrembang tingkat kecamatan hari ini sudah disepakati ya Pak ya, ada 56 usulan, di mana 56 usulan itu akan kita susun dalam bentuk dokumen yang namanya dokumen rancangan RKPD. Next. Yuk. Next. Ya. Bisa sama-sama kita lihat di sini. Ini adalah siklus perencanaan dan penganggaran dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024. Yang kita laksanakan pada hari ini, bisa kita lihat di situ, musrembang kecamatan adalah tahap kedua dari penyusunan dokumen yang nantinya kita sebut adalah dokumen APBD. Hasil dari musrembang kecamatan pada hari ini itu akan disusun dalam bentuk yang namanya rancangan awal RKPD. Kalau untuk kawan-kawan OPD namanya rancangan awal Renja ya. Kalau skup kabupaten namanya RKPD. Nah, setelah kita susun rancangan awal RKPD, nanti kita akan mengadakan yang namanya musrembang tingkat kabupaten yang insya Allah akan dilaksanakan pada pertengahan Maret. Dari musrembang tingkat kabupaten nanti akan dimusrembangkan juga sampai ke tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Nanti di situ akan ada evaluasi dari program kegiatan yang disampaikan oleh daerah. Selanjutnya pada bulan Juni, tahapan selanjutnya adalah tersusunnya yang namanya RKPD. Kalau tadinya berbentuk rancangan, setelah diadakan musrembang kabupaten, provinsi, nasional, nanti dokumen yang keluar adalah dokumen RKPD. Kalau di OPD namanya Renja. Setelah terbentuk dokumen RKPD, maka akan keluarlah yang namanya KUA PPAS. Itu adalah dokumen bagus sementara untuk tahun anggaran N+1 ya. Setelah KUA PPAS, muncullah yang namanya RKAPD. Setelah RKAPD, maka akan disusun yang namanya rancangan APBD. Selanjutnya pada bulan Desember tersusunlah APBD N+1 untuk Kabupaten Tanggamus. Itu siklusnya ya Pak ya, supaya kita sama-sama merefresh, karena ini kan kegiatan tahunan. Biasanya sudah paham lah, bapak-bapak semuanya sudah ngelotok lah di sini. Oke, next yuk. Ya, ini tadi sudah disebutkan di siklus tadi, tahapan musrembang
RKPD Kabupaten Tanggamus itu sudah terjadwal bahwa Musrembang Pekon dimulai dari tanggal 4 Januari sampai dengan 28 Januari kemarin. Musrembang Kecamatan dilaksanakan dari hari ini sampai dengan tanggal 17 Februari. Setelah itu kita akan ada namanya konsultasi publik. Setelah konsultasi publik kita akan adanya Forgap, forum gabungan. Selanjutnya akan ada namanya Musrembang Kabupaten yang insya Allah akan dilaksanakan pertengahan Maret. Lanjut yuk. Ya, ini adalah jadwal Musrembang di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Lanjut. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023. Ya, ini sebagai refresh lagi bahwa arah kebijakan penganggaran kita yang pada masa Orde Baru terdahulu itu berbasis berimbang dan dinamis. Itulah dasar kita dalam menyusun suatu program atau kegiatan. Berimbang dan dinamis. Selanjutnya hingga tahun 2016 berubah lagi pola pikir kita dalam penyusunan anggaran. Jadi penyusunan anggaran kita berubah menjadi yang tadinya berimbang dan dinamis menjadi berbasis kinerja. Pada 2017 berubah lagi. Jadi pola pikir kita berubah menjadi berbasis program prioritas. Jadi Bapak-bapak semua dalam proses penyusunan anggaran yang harus kita pegang teguh, dasar kita adalah penyusunan program berbasis program prioritas, ya. Tidak money follow function lagi. Kita sudah money follow program. Artinya kita melaksanakan program itu tujuannya apa sih? Kayak seperti itu. Tujuannya adalah bagaimana program itu dapat dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu next ya. Oke, next. Ya, kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Ini bicara nanti terkait indeks desa membangun. Ada dari kawan-kawan TA pendamping desa? Ya, ada Bang ya. Jadi sampai dengan tahun 2021 Kabupaten Tanggamus masih memiliki, tolong dikoreksi Bang ya kalau salah, masih memiliki 6 desa tertinggal. Benar Bang? Kita masih memiliki 6 yang namanya desa tertinggal dan 51 desa maju. Ini berdasarkan IDM Bang ya, kawan-kawan yang menyusun, kawan-kawan dari TA pendamping ya. Selebihnya adalah desa berkembang. Jadi masih ada 6 pekon tertinggal di Kabupaten Tanggamus. Alhamdulillah untuk Kelumbayan Barat Pak, semua masuk kategori desa berkembang. 6 pekon termasuk kategori desa berkembang. Masih ada 6. Ini tugas kita bersama Pak. Untuk oleh Bapak Nursito. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang masih setia dengan kegiatan ini, walaupun memang sudah memasuki hampir di pasal 12. Sebelum kegiatan diskusi ini berlanjut, mungkin dari masing-masing OPD atau dinas yang hadir di acara Musrembang ada yang perlu dipaparkan atau disampaikan. Kami akan sebutkan nanti mungkin dari hasil pemaparan dari masing-masing OPD. Ada pertanyaan atau semacamnya nanti disampaikan saja. Baik, ini saya panggil yang pertama dari Dinas PUPR atau yang mewakili, dipersilakan. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat beserta unsur USPIKA lainnya, Bapak-bapak kepala pekon, Ketua BHP, tokoh masyarakat yang hadir pada acara pagi hari ini, Bapak Kepala Dinas Sosial, ada perwakilan dari Dewan, karena prioritas sekali itu, Bupati, Wakil, Dewan. Nah mudah-mudahan kalaupun salah satu itu yang mengawal, insya Allah di-cover sama unsur pimpinan. Jadi jangan melulu bagaimana yang dikatakan rekan dari Bapak Litbang tadi, infrastruktur, dananya gede, sementara anggarannya nggak ada. Hutang Dinas PUPR untuk tahun ini 140 miliar yang harus dibayarkan pada tahun 2022 ini. Nah itulah gambaran sebagaimana itulah dipaparkan tadi. Ya janganlah diusulin jalan, talur, kan banyak untuk pemberdayaan masyarakat, banyak itu sekali. Bagaimana dari dinas sosial kan ada, bedah rumahnya juga ada Pak Kadis ya, kambing, KUB itu kalau dulu itu. Itu sangat, ya mungkin bisa di-cover sama dari pusat, kan ada itu. Jadi mungkin hanya itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan. Untuk selanjutnya dari Dinas Pertanian, jadi mungkin nanti dari semua itu baru ke diskusi. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Musren Bank Kabupaten Tanggamus, Kepala OPD Dinas Sosial dan USPIKA, Pak Camat Lumayan Barat beserta bapak-bapak semua, tokoh masyarakat maupun kepala pekon beserta jajarannya. Saya dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pak. Artinya kita yang menangani tentang tanaman pangan, hortikultura dan ketahanan pangan. Dari Dinas Pertanian itu ada Prapaska. Prapaska nanti kalau masalah urusan hewan dan perkebunan, kan kita kan tanaman pangan ada musiman, Pak. Ada musiman. Ini ada kawan saya yang dari Dinas Perkebunan dan Peternakan. Pada dasarnya Dinas Pertanian umumnya Kecamatan Kelumbayan Barat ini, Pak, terdiri dari 6 poktan, 60 poktan dan 6 gapoktan, 8 KWT dengan luas baku lahan sawah kita 307. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Ini data Simluhtan kita. Data Simluhtan, Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian yang ada di portalnya kami. Artinya silakan aja, Pak, usulkan aja kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Apakah dia tanaman pangan, padi, kedelai, jagung, hortikultura dia buah-buahan, sayuran, dan lain-lainnya, Pak. Kita ada juga, Pak, jalan usaha tani. Jalan usaha tani namanya, bukan jalan produksi. Jalan produksi itu kewenangan dari perkebunan. Itu di Saprasnya, Pak, sarana dan prasarana pertanian. Tetapi silakan saja kita mengusulkan, Pak, ya, mengusulkan apakah itu sumbernya dari manapun, Mohon maaf kalau bicara kita dari APBD, Pak Camat, Pak Kadis, kalau bicara dari APBD ya mungkin Bapak lebih paham juga, Bapak paham juga. Tetapi
kita juga ada namanya aspirasi Pak. Contoh, ada beberapa kegiatan juga yang sudah masuk ke Kelumbayan Barat, kita hanya dapat tembusan Pak, dari aspirasi. Ya kan Pak Warsiam? Ya, artinya begitu. Silakan Pak, usulkan aja. Ketahanan pangan itu nggak harus dari infrastruktur Pak. Nggak harus dari infrastruktur. Makanya silakan aja usulkan. Ya Pak Asri ya, usulkan. Tadi Pak Asri bicara smart village. Nanti kalau udah masuk semua smart village, nanti nama-nama smart city. Kalau sudah terpenuhi semua, kan gitu. Pada dasarnya kami siapa? Usulkan. Di situ di belakang bapak-bapak semua itu ada kan perpanjangan tangan jajaran dari Dinas Ketahanan Pangan, dari penyuluhan pertanian. Mungkin Pak kenal ya, kenal semua. Tapi apapun usulannya kita nih Pak, berdasarkan Permentan masih tetap sasarannya ke kelompok tani Gapoktan, Poktan maupun Gapoktan, walaupun dia usulan dari aspirasi Pak. Ya Pak Camat ya, walaupun dia usulan dari aspirasi. Kita ada DAK Pak, dana khusus itu ada DAK fisik, DAK penugasan, dan DAK non fisik. Artinya kita pandai-pandai juga Pak Pekon, Pak Camat, bapak-bapak semuanya, karena kita nggak bisa juga menutup ya Pak Kadis, Pak Camat, apa namanya, kemajuan IT era 4.0. Era 4.0 ini kan kadang-kadang anak-anak juga bisa mengusulkan lewat aplikasi. Lewat aplikasi tahu-tahu muncul ada di bantuan ataupun ada kegiatan di suatu wilayah. Tetapi kita ini, sementara kita ini tetap berdasarkan permentannya lagi ke kelompok tani, Gapoktan, Poktan maupun KWT, karena itu portalnya dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Jadi mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Silakan Pak, terkait tadi itu ada pertanyaan di poin berapa, nanti dijelaskan sama rekan saya. Kalau kita jalan adanya di pertanian itu jalan usaha tani Pak. Ada kita jalan usaha tani. Banyak. Nah itu jalan usaha tani itu akses untuk mendukung tanaman pangan dan hortikultura. Bukan untuk jalan produksi. Pak Warsiam, kalau dia produksi muaranya muaranya untuk produksi. Kita jalan usaha tani, maksudnya petani ingin mencapai suatu tujuan, jadi aksesnya mudah, itu jalan usaha tani Pak. Ya, jadi itu aja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, hal-hal lain silakan Pak komunikasikan. Perpanjangan tangan dari Dinas Pertanian. Kita ada penyuluh di belakang Pak. Ada koordinator BPP Kecamatan Kelumbayan, ada KOPT Kecamatan Kelumbayan, Kelumbayan Barat. Terima kasih Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersinergi aja Pak kalau ada pertanyaan nanti. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Dilanjutkan ke Dinas Pendidikan yang hadir dari OPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Camat dan unsur Uspita dan para rapat musrebang yang pada hadir pada hari ini. Untuk dari Dinas Pendidikan, melihat dari usulan dari tadi Kecamatan Kelumbayan itu ada 2. Saya harapkan memang usulan itu untuk diperjelas lagi, karena usulan hanya mencantumkan sekolah, jadi belum sekolahnya nama siapa, SD berapa ataupun SMP berapa. Dan untuk Dinas Pendidikan itu untuk pelaksanaan pembangunan di tahun sekarang ini, tahun 2022, kayaknya untuk Kelumbayan Barat ini tidak ada. Tetapi tahun kemarin memang tahun 2001
banyak. Emang di Kelungkang Barat ini ada yang di Batu Patah tadi, usulan Batu Patah itu sudah kita laksanakan pada tahun 2021. Itu ada 3 ruang. Itu ada 3 ruang, tapi juga masih ada sebenarnya itu tanahnya masih belum labil, belum kuat, hasilnya masih perlu pentaulutan. Sedangkan untuk Merbau tadi mungkin diperjelas lagi sekolah yang mana yang disampaikan lagi. Kemudian untuk Dinas Pendidikan ini salah satu untuk anggaran sarana prasarana pendidikan, khususnya sarana prasarana pendidikan ini memang paling banyak kita dari dana pusat APBN, yaitu dana DAK. Dana DAK ini kita menggantungkan ataupun mempercayakan kepada sekolah, kepala sekolah sendiri melalui operator dapodik. Karena kita ini mengusulkan secara lewat dapodik, jadi tidak ada lagi proposal lagi, bahwa harapan saya perwakilan dari Dinas Pendidikan yaitu SPLP yang di kecamatan ini untuk mengimbau kepala sekolah untuk memperbaiki dapodik, mengusulkan keadaan seperti apa adanya. Kalau memang dia membutuhkan ruang, silakan. Di situ ada sudah kolom-kolom untuk permintaan untuk pembangunan kekurangan ruang kelas, perbaikan ruang kelas. Dan untuk sekarang ini untuk yang SD sudah adanya pembangunan untuk ruang komputer. Sekarang ini sudah harus diharapkan setiap sekolah dasar harus mempunyai ruang komputer, karena harapan kita di tahun-tahun berikutnya untuk pelaksanaan SD ini sudah melalui sistem komputer. Misalnya seperti itu, mungkin dari Bapak Ibu, Kepala Pekon ataupun Bapak yang sini mengimbau kepala sekolahnya untuk mengisi dapodik secara benar dan selalu mengikuti update yang ada, karena semua usulan dari pemerintah ini melalui dapodik. Sedangkan untuk anggaran BPD kita sama seperti yang dari PU tadi, kita untuk tahun ini juga masih hanya pembayaran hutang tahun yang lalu, jadi nggak ada kegiatan dari dana APBD, masih kita mengandalkan dari dana APBN dari pusat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari Dinas Koperindak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kelumbayan Barat, Bapak Ketua dan anggota tim Musrembang Kabupaten Tanggamus, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramel atau yang mewakili, Bapak Kepala Pekon, Bapak Ibu sekalian. Saya dari Dinas Koperindak UKM terkait dengan program-program di 2022, bahwa saat ini Dinas Koperindak sedang menyusun RPIK, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten. RPIK ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan sesuai dengan Permenperin Nomor 110 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penyusunan RPIK. Terkait dengan usulan kegiatan, Pak, kami sedang menyusun proposal untuk dana DAK. Tadi disampaikan bahwa mungkin kalau dana di kabupaten ataupun APBD kabupaten tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ataupun usulan dari 299 pekon dan 3 kelurahan. Kita ada provinsi, kita juga ada pemerintah pusat. Artinya tidak harus bersumber dari APBD kabupaten. Tadi juga disampaikan terkait dengan usulan kegiatan, tidak hanya kegiatan berupa fisik jalan, kebanyakan tadi berupa fisik jalan. Nah, kami dari Dinas Koperindak UKM saat ini sedang menyusun proposal dana DAK untuk tahun 2023, yaitu untuk sentra tenun yang ada di Kecamatan Sumberjo dan sentra olahan kopi yang ada di Ulu Belu.
Nah, harapan kami Pak, kalau ada potensi unggulan di Kecamatan Kelumbayan Barat ini yang memang bisa dikelola, yang memang bisa untuk kemajuan masyarakat Kelumbayan Barat khususnya dan Tanggamus pada umumnya bisa kita usulkan. Artinya kita tidak terpaku dengan APBD kabupaten saja. Selain itu juga terkait dengan koperasi, harapan kami juga koperasi-koperasi yang ada terutama di Kelumbayan ini, Kelumbayan Barat ini bisa diaktifkan karena koperasi itu merupakan soko guru untuk perekonomian di masyarakat. Terkait dengan kegiatan UMKM, bahwa di Kecamatan Gisting itu sudah dibangun tempat pusat oleh-oleh Kabupaten Tanggamus yang itu isinya nanti hasil UMKM ataupun hasil industri kecil yang ada di Kabupaten Tanggamus. Nah, harapan kami juga terutama untuk Pak Kakon, kalaupun ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa diusulkan untuk didanai dana DAK ataupun dana APBD provinsi, mohon disampaikan proposal ke kami dan kami akan segera tindak lanjuti untuk kepentingan kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dilanjutkan ke Dinas Kesehatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Musrembang Kecamatan dari Kabupaten, yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Ibu kalian yang hadir di kegiatan ini. Ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan sebagai pesan dari Dinas Kesehatan. Kalau terkait dengan rencana yang 2022, ini yang direncanakan adalah untuk peningkatan pelayanan di puskesmas. Tadi sudah disebutkan ada beberapa pengadaan set peralatan yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas. Pesan yang kedua, ini terkait dengan keputusan dari Inmendagri nomor 7 tahun 2022 dari tanggal 1 Februari sampai dengan 14 Februari 2022 itu kita ada di level 2. Ya, ada di level 2. Artinya masih ada pembatasan kegiatan yang harus disesuaikan. Artinya hal yang harus menjadi perhatian kita semua terkait dengan pembatasan ini adalah kasus Omikron yang lagi merebak. Virus Omikron ini, COVID, ini tidak lebih berbahaya dari virus Delta, tapi penyebarannya lebih kuat, 5 kali lebih kuat dari penyebaran virus Delta. Untuk gejalanya ini tidak sehebat dari virus Delta, tapi itu tadi karena kecepatan dari penularannya bisa mengakibatkan cepat ya, pokoknya cepat penularan. Tidak bisa tadi benar-benar tahu gitu loh, mana yang tidak mampu dan sakit untuk segera diusulkan dan diuruskan BPJS-nya. Kalau kami pelayanan ini tetap akan rujuk sampai manapun, tapi ketika kami ketemu masalah bahwa bayi ini misalnya gizi buruk, dengan keluarga kurang mampu, tidak punya BPJS, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kesalahan akan ditujukan kepada kami, gitu loh. Kenapa kesehatan tidak mampu berbuat apa-apa? Ya kami hanya membiayainya berdasarkan dari BPJS itu, gitu loh. Kalau memang mungkin ini ada satu solusi, jika memang ada satu warganya yang memang benar-benar dalam posisi kegawatan, artinya Kapekon harus mengambil satu tindakan
yang bisa mengakomodir pasien ini dirujuk. Artinya mungkin upaya ada donasi tapi tetap selanjutnya diuruskan BPJS-nya. Jadi kami bisa bantu ya. Dan yang terakhir ini musim hujan. Musim hujan DBD mulai bermunculan tahun 2022 sampai dengan 31 Januari sudah ada 34 kasus, tapi alhamdulillah di Klumbayan tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Spika Kecamatan Klumbayan Barat, Pak Camat, Pak Ramil, Pak Kapolsek, dan seluruh tim musyawarah rencana pembangunan tingkat kabupaten. Yang saya hormati seluruh peserta pelakon dan seluruh pendamping desa. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan ke Mas Nusito diberi waktunya dari Dinas BND untuk menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan pelaporan yang ada di desa. Untuk sampai saat ini perlu disampaikan bahwasanya laporan pertanggungjawaban di 2021 masih 1 pekon yang muncul Pak Camat, Pak Senior kita. Nah itu di Kecamatan Semata, dan bahwasanya PC dan APBP itu disusun di akhir tahun di 31 Desember 2021. Jadi kami dari Dinas BND selalu siap menunggu laporan karena persyaratan pencairan tahap 1 tahap awal di 2022 yaitu cuma ada 2. Yang pertama APBP PON dan yang kedua peraturan pemotonan tentang KPM BLTBD. Dan mungkin bapak-bapak ibu-ibu walaupun sudah merencanakan apa-apa yang akan dilakukan di 2022. Mungkin tadi kumpulkan dengan Pak Camat ya, Pak Camat Senior, bahasanya di APBP 2022 ini dana desa melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tentang penggunaan dana desa, yaitu dana desa diprioritaskan untuk pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai. Dan dari sisa penyaluran BLT itu tadi baru disalurkan untuk prioritas yang lainnya. Jadi 40% untuk penggunaan BLT minimal ya, minimal 40%, terus 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, dan yang 8% untuk penanggulangan COVID-19, dan sisanya 30% untuk prioritas lainnya. Untuk penyaluran kita tunggu perekaman penyaluran KPM. Jadi jumlah KPM BLT itu dulu, KPM BLT itu kita rekam. Angka minimal di 40% itu bisa fleksibel Pak. Artinya apa? Di Klumbayan Barat ini walaupun warga masyarakat sebagai KPM BLT ini cuma 20%, tetap kita salurkan. Tapi yang 20% menjadi silpa negara, dikembalikan lagi. Nah, jadi ini yang sangat banyak bahwasanya keperluan dana desa ini untuk penyaluran BLT desa itu prioritas utamanya. Sampai saat ini masih kosong Pak ya di Klumbayan Barat, belum ada yang terkumpul Mas Nusito. Belum. Padahal ini kita jadwalkan di tanggal 16 Desember itu sudah mengumpulkan KPM BLT, sudah merekap itu peraturan pemotonan tentang KPM. Jadi nanti siap kita rekam, sisanya menjadi prioritas bangunan lainnya. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, waktu dan tempat kami.
Pak Kadis, Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tadi pun yang saya hormati Ketua Tim Musrembang Kabupaten, yang saya hormati Bapak Camat dan Bapak Provinsi, Pak Kapolsek dan kami yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu, KOPT, KSPNT, Bapak-bapak kepala pekon, bapak-bapak tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang tidak dapat sebuah satu yang saya temukan dan saya hormati. Masih semangat ya? Semangat ya? Dan saya lihat sudah banyak yang lemas ngantuk nih Pak. Sudah jam 12. Ya, jadi saya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Namus. Sepintas dari saya melihat usulan dari adalah di bidang infrastruktur, fisik bangunan, jalan. Ya, kasihan Pak, Dinas PUPR ini nggak punya uang lagi. Sudah nggak punya uang lagi, suruh bayar tahun kemarin. Ya, sudah ini kasihan. Jadi dari tadi saya tidak mendengar nih menyenggol-nyenggol masalah pariwisata. Ya, jadi teknik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini sebenarnya tidak hanya ditunjang oleh infrastruktur Pak ya. Jadi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi kita di pariwisata ini mungkin Bapak Ibu kurang tertarik dengan pariwisata, ya. Tapi jangan salah Pak. Provinsi Bali itu bisa masuk itu karena pariwisatanya. Ya, karena pariwisatanya. Nah, sedikit ini saya akan membuka pemikiran Bapak Ibu semuanya. Saya pernah waktu itu ada kunjungan ke Desa Kutuk di Bali. Ya. Desa itu dia punya rumah sakit, dia punya hotel. Kenapa? Karena dia punya tempat wisata di situ. Dia punya pantai yang diberdayakan, yang dikelola sendiri oleh desa tersebut, ya, sehingga dia punya pendapatan itu, sehingga dia bisa membuat rumah sakit, dia bisa membuat hotel, kemudian yang berdagang di situ, parkiran di situ, yang mengelola adalah warga setempat, warga desa Kutuk itu, bukan dari orang lain. Kepala desa dan BHP-nya di sana itu membuat satu peraturan bahwa yang berjualan dan yang mengelola tempat itu adalah khusus warga desa setempat. Sehingga pendapatan asli desa mereka itu kurang lebih sekitar 28 miliar desa Kutuk itu. Artinya mereka sudah tidak begitu tertarik dengan dana desa. Ya. Ini kenapa? Ini karena mereka bisa memberdayakan, bisa mengembangkan potensi yang ada di desa mereka, potensi dari alamnya dan potensi dari masyarakatnya. Artinya, kenapa sih kita tidak bisa seperti itu? Ya. Sebenarnya potensi alam kita ini luar biasa Pak. Lumayan barat. Ya. Hanya kita belum berpikir bagaimana cara kita mengembangkan potensi yang ada di wilayah kita. Ya. Jadi dari Dinas Pariwisata untuk tahun ini memang tidak ada program kegiatan yang fisik yang ada di Kecamatan Lumayan Barat ini. Tetapi kita ada dana hibah Pak untuk Pok Darwis dan sanggar-sanggar yang di bawah kita, ya. Karena kita juga ada menangkap kebudayaan. Artinya di sini kita harus lebih menggerakkan pemberdayaan masyarakatnya. Bagaimana cara kepala pokok menggerakkan masyarakatnya untuk bagaimana mengelola potensi wisata yang di desa-desa kita ini, ya, untuk lebih berkembang lagi. Bentuklah Pok Darwis, daftarkan di Dinas Pariwisata. Insya Allah nanti kalau usulkan proposal, nanti ya insya Allah bisa kita akomodir. Mudah-mudahan kalau ada yang bawa ke bupati ataupun mungkin ada anggota dewan, ya, bisa lebih prioritas lagi untuk diusulkan bantuan ke Pok Darwis yang mengelola wisata di desa-desa kita. Karena sedikit gambaran Pak, di pematang sawah itu
Dari dulu pemetaan sawah itu sebenarnya ramai Pak, di Pantai Tanjungan, di Pantai Wanita, hanya mereka tidak dikelola, hanya apa adanya itulah, tetapi sudah ramai. Nah, semenjak ada pembinaan, mereka ini sudah dikelola, sudah banyak sekali muncul tempat-tempat wisata baru. Terakhir saya kemarin ke sana hari Selasa kemarin Pak, itu sudah luar biasa, dari mulai Tanjungan ya, karena perbatasan dengan Semarang itu Tanjungan sampai ke Wanita itu sudah banyak sekali tempat wisata Pak, dan sudah tertata mereka ya, sudah ada fasilitas umumnya, sudah ada kamar mandi, toilet, segala macamnya ya. Jadi kita harus bangun Pak, kalau kata Pak Kadis Pak Julpali, jangan tidur. Kita harus bangun, kita harus tersadar ya, bahwa selama ini kita ini kurang menyadari betapa potensi kita ini besar, potensi dari alamnya dan potensi dari masyarakatnya ya. Silakan bertukar silakan kembangkan wisata yang ada di wilayah kita. Kemudian juga dari segi kebudayaan Pak, kita juga melakukan pembinaan kepada sanggar-sanggar ya. Kita juga memberikan dana hibah kepada sanggar-sanggar yang mengusulkan tentunya yang juga prioritas kita bisa kita anggarkan dana hibahnya ya. Kemudian segi informasi Pak, kami di tahun ini ada program desa wisata di Welaan dan desa wisata Seling di Sumberjo ya. Ini kita akan memberdayakan masyarakat sekitar tempat wisata itu untuk bagaimana mereka punya peranan terhadap tempat wisata yang ada di wilayah mereka. Peranannya adalah misalnya di Welaan Pak, kita sudah merekrut beberapa masyarakat untuk rumahnya kita jadikan homestay ya. Kemudian juga rumah-rumah tersebut juga siap untuk memberikan menu masakan seperti cupik dan segala macamnya yang memang nuansa itu adalah dinas makanan dari Kabupaten Tanggamus. Ya, itu tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan ekonomi kemasyarakatan di sekitar desa wisata. Ya, kemudian juga nanti pada tanggal 25 sampai 28 Februari ini kita akan mengadakan event Journey to Tanggamus. Ya, ini akan diikuti beberapa atau banyak sekali agen-agen travel yang berskala nasional yang ini digagas oleh ITA, International Factor Tourism Association, yang ini tujuannya adalah kita mengekspor tempat-tempat wisata kita ke mereka, agen travel, sehingga kalau agen travel ini mereka pasti akan menawarkan Pak kepada masyarakat se-Indonesia. Karena ini bocoran dari Bupati saya, sudah ada kisaran 5-7 kepala daerah yang ikut acara tersebut. Kepala daerah di luar Lampung ya, jangan ikut acara tersebut ya. Tujuannya adalah supaya wisata kita lebih dikenal oleh dunia luar, kemudian juga lebih banyak pengunjungnya dan lebih akan meningkatkan pendapatan, terutama pendapatan masyarakat sekitar ya. Salah satunya nanti tujuan adalah akan ke Hiu, Kiluan, kemudian Batu Bedil, Pulau Panggung, kemudian di Sumberjo, dan terakhir Malam Puncak di Muara Indah. Nah, dari itu silakan dikembangkan, terutama kepala pokon ya, jangan tidur, ajak masyarakatnya, ajak tokoh-tokohnya untuk kita menggali potensi yang ada di wilayah kita. Potensi apapun untuk kita gali, kita kembangkan. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dihaturkan untuk selanjutnya dari Peternakan dan Perkebunan. Saya mau disampaikan. Musim penghujan Pak, terkembang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Musembang Kabupaten, Pak Camat, kawan-kawan Pak Pon, kemudian Pak Ramil dan mewakili, Pak Kapolsek dan mewakili. Kita langsung aja ya Pak. Kalau terkait saya sekarang di bidang peternakan, kemarin saya di sini, istri saya di sini. Sebenarnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan dengan Pak Kadis Sosial tadi. Jangan cuma hanya bangun jalan, bangun ini, bangun itu. Saya di peternakan itu sebenarnya setelah saya masuk, saya pelajari itu banyak benar peluang. Kenapa dengan Permendes
PPTT nomor 7 tahun 2021 ini kenapa nggak pekon 6 pekon ini berkolaborasi berkorporasi? Buatkan proposalnya ke kementerian. Saya terambil karena Pak Menteri kemarin pun di Lampung Tengah itu panen pedet sapi, dia ngedorong. Kalau kita mengandalkan APBD ya sama semua. Balak kan orang kalau dengan APBD. Iya. Nah, apa katanya Pak Kadis tadi trauma Pak Camatnya. Saya kenal kayak Pak Muzani, dia punya apa namanya, punya pengaruh. Kenapa nggak menggerakkan masa-masa di Pak TB? Berkolaborasi dengan pertanian. Kami ini satu menteri, beda dirjen. Sama menterinya. Saya ikut panen pedet kemarin di Lampung Tengah itu luar biasa. Kenapa kawan-kawan di sini dengan pakan yang banyak, semua yang enggak? Saya sebenarnya agak kecewa juga begitu lihat fisik. Iya, diperiksa nanti habis fisiknya. Kan begitu. Kalau kambing itu kalau disepakati dengan semua kepala pekon, itu kan akan jadi kerjasama yang baik, akan mengawasi seluruh masyarakat. Itu. Tapi posisinya kita kelompok seperti biasa. Namanya kelompok tani, siapkan proposalnya. Kalau dulu mengetahui di pertanian, UPT pertanian, kalau sekarang UPT Kesuan. Kesuan ini adanya di Bulog, merangkap 5 kecamatan. Bulog, Gumbayang, Gumbayan Barat, Suku Barat, Limau. Ya, itu ada. Nah, contoh kecil, kita kalau kita bermain aspirasi, manfaatkanlah anggota dewan yang kamu orang pilih kemarin. Jangan cuma gitu jadi beras 2 karung. Ini kenapa tadi agak keras saya ngomongnya? Karena saya besar di sini loh. Istri saya di sini, saya di Kelumbayan kemarin. Pak Kali Sosial tahu saya. Siapa di sini? Pak Mutaro. Dia dibuktiin di Patupata sama dia. Jangan cemburu sama Pak Warno. Kenapa? Dia dimanfaatkan. Oh ini loh saat momen yang pas. Dia nih mau kuliah DPR RI Komisi 4 Pak Sudin, kasih nama Pak apa ya? Ajukan proposal pengetahuan DPC bahwa itu gunanya ketua DPC. Kalau ketua DPC tidur kata Pak Kadis tadi, dia beli rokok 2 bungkus makasih. Iya kan? Kamu orang enak di sini. Jangan cuma berbicara Pak, ngajuin proposal Pak, ngajuin proposal. Kalau nggak dikasih tempat itu aja. Saya sepakat sekarang ini prioritas sekarang memang ada di program iCare di Ulu Air Namilan Pulau Panggung. Integrasi kopi dengan kambing. Tapi itu Bank Dunia minjem balikin nanti. Iya kan? Dan nggak jelas juga kemana muaranya. Nah kalau kita yang ngasih milih pekon kurang pekon, dosen loh dana pekon itu bisa diolah untuk pertanian. Pertanian itu sangat luas. Jangan cuma nanam padi. Ada hortikultura. Program Ratu kita lihat bunda kita alpukat. Siapa yang lain daerah lain coba? Arti kata kalau kalian berkolaborasi 6 pekon ini ayo bareng. Kita ajuin 20% beliin kambing, kelola satu tempat cari lahan. Begitupun sapi. Siapapun yang siap, ajukan ke dinas. Bila perlu, sampaikan ke Pak Kadis Sosial, dia akan memfasilitasi. Nggak perlu di pertanian juga bisa kok. Nggak perlu dengan Pak Dadang ke Pak Dinas Peternakan Perkebunan. Kami ditemu sampai alhamdulillah, kami senang. Saya rapat kemarin di provinsi, apa cuma dapatnya kita? Kambing 1 kelompok. Mesuji 30. Kenapa? Karena orang-orangnya mau, pekonnya mau. Lampung Selatan 1000 ekor sapi. Korporasi loh. Kalau kita mulai dulu baru kita jemput bola. Ayo siap. Kami kemarin kolaborasi sama pertanian kami jemput ke Wamen. Ayo. Kalau saya nggak bikin Kelumbayan Barat tempelin Pak saya. Karena saya besar di sini. Makanya saya dengar tadi ya Allah nggak ada sama sekali peternakan singgung-singgung. Sadis. Bener ini sadis Pak Kadis, bener Pak Kadis. Bawa duit. Daripada kamu orang beli-beli apa kambing 2-3 tahun jual beranak dapat lagi terus. Betul Pak, betul Pak Kadis. Saya sedih, apalagi program Bunda itu program kambing saburai. Di mana sekarang kambing saburai? Hanya 1-2 yang ada di kecamatan.
memang mahal. Tapi kalau dana popcorn ini kan nggak berseri, kalau katanya orang kan. Dana popcorn ini, duduk manis sambil ngopi keluar. Dana popcorn ini, ayo dong, maksud saya ini bukan bermotivasi, bukan. Buat kamu orang mikir aja, ini kamu orang aja, kita kan enak. Namanya kita bahasa lapangan kan gitu. Iya. Saya udah ada usul dari Kelumbayan Barat 12 hektar yang akan masuk. Pak Dewi, betul? Akan menyiapkan lahan 12 hektar. Kalau ini tembus sesuai dengan program Kementerian Pertanian dengan 300.000 ekor sapi, nggak ketemu lagi sama Bang Muzani. Ketemunya di KP kan. Arti kata, ya kan Bang? Jadi kita nggak perlu ngacak-ngacak yang lain sana sini, kita bangunlah pohon kita. Semua yang masuk kegiatan itu sekarang aspirasi. Agak lama ya, sorry. Karena saya tersinggung sebenarnya. Saya diutus kemarin itu, saya begitu pemilihan musrembang, Pak Kadis, jaya kamu nih, Kelumbayan Barat. Kamu pernah besar di situ. Oh siap Pak Kadis, senang benar. Tapi begitu masuk, bangun sekolah, tamat sekolah, ngojek. Arti kata, bukan saya tersinggungkan masalah ngojek, bukan. Dalam arti kata, semua dilibatkan unsur masyarakat. Kita punya PHP kok. Kita punya anggaran, kita punya kelompok. Kelompok tetap jalan, ajukan proposal. Kalau APBD 2 ini semuanya aspirasi. APBD 1 juga provinsi aspirasi. Nah APBN, kalau kamu orang nggak sekarang mengajukan ke kami mau input yang mana, kami masukkan kelompok. Kan ada Krishna ya, Pak Heri ya. Itu ada aplikasi Krishna. Itu dimasukkan di situ. Ayolah. Jadi saya minta kalau bisa di situ itu di 2023 itu korporasi kami. Iya enak ngundangnya kan, ngundang siapa? Ngundang menteri enak lah undangnya tuh kemarin. Begitu diundang menteri banyak bantuannya dapat. Iya berubah semua master depannya itu lagi merah, hitam. Itu loh maksud saya. Kita gak cuma makan kacang nanti makan sate kambing. Begitu kita mau serembang kan enak. Ini enggak kalau nggak dikasih ngoceh ke dinas. Di bidang saya tuh saya bisa seret orang. Mana saya bilang gerakan kamu orang jangan cuma minta bantuan, tapi bergerak sendiri dulu maju. Sepakat Pak Kadis? Kalau saya ngomong sini nama Pak Kadis nanti di warung makan mati saya. Gitu. Jadi itu sasaran saya sama kawan-kawan sekalian kepala pekon. Cobalah bentuk uang siang nih dulu kan. Iya. Kenapa dia dapat bantuan? Jangan singut. Oh, warga mulia dapat bantuan. Kenapa Pak Sunar? Mereka aspirasi dimanfaatkan. Di sini ada Priwasa, di sini ada Pak Hasmalyadi. Siapa yang dari provinsi? Yang pusat ada Pak Sudin, memang pertanian rananya. Ayo dong majuin. Jangan ditunggu Mas Uji terus Lampung Selatan. Ribut kami orang di provinsi kemarin. Ketawa orang provinsi. Ya manfaatin dia katanya. Kan gak enak saya. Jadi sekali lagi saya tegaskan kawan-kawan, coba dibentuk masalah proposal monggo, tapi syarat proposal kalau di peternakan mengetahui UPT Keswan dan koordinator penyuluh. Itu wajib, karena pemeriksaan kami terakhir diwajibkan seperti itu. Walaupun anggota dewan yang bawa aspirasi ke dinas pun wajib mengetahui itu dan melampirkan titik koordinat. Saya hapus kawan-kawan Kelumbayan Barat penyuluhnya, mereka bekerja kok. Mbak Iin, walaupun posisinya agak sakit masih berangkat, tidak apa-apa. Saya semangat kok, saya semangat. Ya, lihat perubahan. IP 400, saya mau pertanyaan. IP 400 ada di Merbau. Se-Kabupaten Tanggamus ada IP 400 nanam padi 4 kali setahun. Diakui sama pemerintah pusat. Apa yang dapat? Pajak masuk. Musik perokok masuk. Apa yang enggak diundang ke provinsi, makan nginep di hotel, lupa nelpon nginep di hotel. Payah kadang-kadang kan. Jadi saya minta dong, ayo dong, jangan cuma maka mulia peluang besar, Bang Uzani. Saya pernah cek ke depannya Pak Sunarto ke bawah itu pernah saya lihat, itu bisa IP 400. Airnya tiap hari mengalir kok. Tinggal PU saya kalau kurang air tidak enak ngomongnya kan. PU bantu dulu, woi, bakawan gitu nih. Kan begitu. Kalau program PEKON jalan, program pemerintah daerah jalan, udah lepas peci itu, pakai topi koko, naik sapi gitu, ya kan? Itu dari saya. Jadi sama kawan-kawan, saya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak Camat, Pak Kadis.
Jadi begini, maksudnya Pak Emil ini, Dinas Pertanian ini, pertanian ketahanan pangan dan tanaman pangan, hortikultura dengan perkebunan dan peternakan itu, dia satu menteri. Tetapi di daerah itu ibaratkan mata uang koin. Dia satu kesatuan, tapi nggak bisa dipisahkan. Maksudnya Pak Emil itu begitu. Dan beliau ini menyampaikan, beliau bisa masuk ke kabupaten itu dan asalnya dari sini, secara tidak langsung. Ya, makasih. Ini kan dipisahkan kepala dinasnya lain. Kita berikan aplaus semangatnya untuk Bang Emil. Untuk selanjutnya, mohon izin kepada hadirin sekalian, izin memperkenalkan diri. Saya Miftahul Firdaus dari Kaur Perencanaan di Pekon Merbau. Pertama yang akan saya sampaikan, ucapan terima kasih kepada Pak Litbang yang telah menyampaikan kaitan dengan program yang kita rintis secara bersama di tahun 2021 masuk di perencanaan 2020 tahun yang lalu. Sebenarnya kami sepakat di kecamatan itu untuk 6 pekon waktu itu Pak. Mungkin dengan kendala hal lain di lapangan, jadi kami berusaha bersinergi dengan BHP dan masyarakat, kami sepakat untuk melaksanakan itu kaitan dengan program Smart Village yang insya Allah jadi gagasan inovasi di Kalimantan Barat. Kemudian kaitan dengan perencanaan yang dilaksanakan di pekon kami Pak, kami banyak sekali yang masuk ke pekon kaitan dengan perencanaan itu sudah kami pisah di masing-masing bidang. Tapi ketika di perankingan itu tereliminasi karena kita sepakat suara terbanyak waktu di Musrembang di pekonnya. Kemudian Pak, kami sepakat, insya Allah kami juga mohon dukungannya ke depan. Kami tengah membangun embrio di tahun 2021 dan 2022 ini, insya Allah kami telah membangun embrio yang nanti insya Allah di kedepannya akan kami sampaikan ke dinas-dinas terkait. Di 2020 kemarin terkait dengan embrio UMKM kami sudah mulai, insya Allah produknya juga akan ada. Tapi kemarin kami sempat cari komunikasi kaitan dengan perizinan. Kebetulan perizinan sekarang bisa diakses melalui online. Insya Allah di kami sekitar 50% UMKM sudah memiliki NIB, minimal itu Pak. Kemudian kaitan dengan label dan lain sebagainya, kami selaku pemerintahan Pekon sedang memfasilitasi, dan jika sudah mencapai 70% kaitan dengan NIB, insya Allah nanti akan kami sampaikan ke Koperindah. Itu embrionya. Kemudian di 2022 ini, insya Allah kami akan membangun embrio di 32% yang ketahanan pangan, kaitannya dengan kambing tadi, kemudian dengan pertanian juga, itu juga sudah kami sepakati dengan BHP itu yang menggunakan anggaran dana desa. Itu embrionya Pak baru Pak. Nanti ketika sudah berjalan, insya Allah akan kami sampaikan juga. Kami baru sampai sounding kata saja dengan Pak Joko, tapi belum ke programnya Pak, karena kaitannya masih dalam penyusunan. Kemudian Pak, kaitan dengan dinas sosial, betul Pak, mohon maaf sebelumnya kami dari 2015 ikut di pemerintahan Pekon. Waktu itu kaitan dengan data katanya diajukan dari Pekon, tetapi ketika di Pekon naik tidak ada updating data. Maka dari itu kami di 2020 bertekad bersama BHP untuk mencoba inovasi kaitan dengan sinergi data Pak, yang kami susun, kami kemas melalui program gubernur waktu itu yang dibungkus dengan Smart Village. Kami coba bungkus dengan program SID untuk satu data. Maksud kami kaitan untuk menunjang UDM yang disampaikan Bapak Litbang tadi, itu akan tercover semuanya di situ. Data kesehatan, data kematian, kemudian data pertanahan, sampai ke profil per kakak. Semua kita inputting di situ. Tapi itu hanya sebatas di Pekon Pak, belum sampai ke kabupaten. Kalau itu bisa sinergi sampai ke kabupaten, kemungkinan terbesar semua dinas akan memantau di sistem itu. Itu semua lengkap Pak. Kami sedang berusaha memasukkan data pertanahan Pak. Ini akan kami
apa ya, jadi uji coba dulu Pak, jadi kliki percobaan dulu buat kami. Kalau kami sukses, bisa itu terrealisasi, insya Allah akan kami sampaikan nanti di kabupaten melalui tim kami yang ada di Pekon Merbau. Itu Pak yang perlu kami sampaikan terkait dengan dinas pertanian tadi, kemudian dinas sosial dan lainnya. Mohon maaf, untuk di kesehatan sendiri tahun 2021 kemarin kami di Jambanisasi membangun 26 yang dibiayai Pekon dan swadaya 24, jadi 50 Jambanisasi di 2021 kemarin kaitan dengan kesehatan. Kemudian penanganan COVID full kami laksanakan. Kemudian insya Allah di 2022 ini kaitan dengan inovasi Pekon kami kaitan dengan tanggap bencana. Kami sudah berkoordinasi dengan pendamping, Pak, inovasi apa yang harus kita bangun. Pendamping menyarankan ke tanggap bencana. Insya Allah itu akan kita laksanakan di 2022 ini. Tetapi semua itu embrio dan itu di-cover menggunakan dana desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim Musrembang Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati Bapak Camat beserta Uspika Kecamatan Gunung Barat, yang saya hormati Kepala Pekon, aparatur Pekon, BHP, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Muzani, mantan Kepala Pekon, habis di 28 Desember kemarin. Nah, tapi insya Allah karena ini untuk hal kemaslahatan Kecamatan Gunung Barat, makanya saya hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, ucapan terima kasih dengan adanya Musrembang tingkat kabupaten yang dilaksanakan di Kecamatan Gunung Barat. Tentunya betul apa yang disampaikan tadi. Kalau kita lihat di draft yang disampaikan dari kecamatan, itu semuanya fokus kepada infrastruktur atau ke PU. Tapi perlu diketahui, sebenarnya usulan dari kami bukan itu, cuma itu kan yang sudah di-ranking, kan seperti itu. Cuma di sini karena sudah disampaikan tadi oleh dari Dinas PU bahwa keterbatasan anggaran kita, jadi di sini saya hanya menyampaikan harapan-harapan saja. Yang pertama, ini kepada Kominfo, nah kan, kepada Kominfo. Kaitannya adalah sekarang ini di mana kita ini semua serba digital, ya kan, serba digital, serba online katanya kan seperti itu. Tentunya masa-masa ini harus kita manfaatkan untuk meningkatkan ekonomi. Bisa dengan meningkatkan kreatif dengan menggunakan era digital tadi. Nah, perusahaan saya sampaikan untuk Kominfo di Pekon Marga Mulia, alhamdulillah di tahun 2021 kemarin kami sudah memasang tower wifi. Nah, cuma yang jadi permasalahan ini kan hanya untuk kebutuhan pemerintah Pekon saja, karena towernya itu dipasang di Balai Pekon. Tapi harapan saya, bagaimana nanti teknisnya untuk berkolaborasi atau berkoordinasi dengan Kominfo supaya sinyal itu bisa sampai ke seluruh warga masyarakat. Seperti itu, supaya masyarakat bisa berkreasi, bisa menyalurkan kemampuannya untuk menghasilkan, menambah ekonomi, kan seperti itu. Itu untuk Kominfo. Tentunya mungkin dia jualan online atau seperti apa, atau nanti jadi YouTuber. Nah, itu kan kita fasilitasi, kita berikan kemudahan untuk wifi-nya. Dan infrastruktur towernya itu sudah ada, seperti itu. Terus untuk Dinas Peternakan dan Budidaya Hewani, terima kasih Bang Emil tadi. Semoga nanti actionnya juga menggebu-gebu juga. Nah, jadi terkait hewani memang kalau untuk Marga Mulia di 20% dana desa, karena kemarin saya diikut sertakan Musrembang, itu fokus untuk kambing. Memang sentra kambing Pekon Marga Mulia ini direncanakan mulai dari 2021 kemarin. Tapi karena ketumpuk COVID sehingga tidak terlaksana. Kenapa? Karena kita lihat sumber daya rumput segala macam di Kelumen Barat ini sangat mendukung sekali, kan seperti itu. Saya setuju kata Bang Emil tadi, kita bikin korporasi satu kecamatan untuk mengusulkan ke pemerintah pusat. Karena betul saya maklumkan juga kalau kita untuk mengusulkan ke dinas atau di
kabupaten itu paling dari satu pekon dapat satu kelompok, ya kan? Nah, hanya bikin ribut saja. Senginah lain puangin kepala, mati keni sih kamu. Nah, itu. Tapi kalau kita ke pemerintah pusat, memang itu dananya sangat besar. Nah, saya sangat mendukung sekali. Nanti semoga melalui PJ Ketua Pekon untuk berkoordinasi dengan KUPT, dengan pendamping-pendamping pertanian atau peternakan, supaya korporasi ini bisa terlaksana. Semoga bisa terrealisasi di 2023, syukur-syukur di 2022 ini. Nah, terus mendorong dinas pertanian ya. Nah, mendorong dinas ke Koperindak. Nah, itu. Jadi betul Pak, sebenarnya di Kelumayan Barat ini kami hanya dengar berita saja bahwa ada beberapa masyarakat yang telah mendapatkan UMKM. Cuma jujur, mungkin Pak Camat juga mengetahui kalau melalui pemerintah Pekon itu belum Pak. Karena yang kami resmi mengusulkan ke Dinas Koperindak melalui Pekon ke kecamatan sampai sekarang belum terrealisasi. Belum cair. Tapi anehnya ada yang melalui dewan Pak. Kalau kata orang Jepang itu tembeka. Tembeka mansa si kamsa. Ya siapa aja dewan. Nah, maksud saya gini, supaya tidak rancuh, kalau bisa sumber data, sumber usulan itu bersumber dari satu Pak. Contoh, baik mau pertanian, kelompok tani dia harus sumbernya satu dari pemerintah Pekon, baik melalui SK ataupun mengetahui tentang proposalnya. Begitu juga UMKM seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau ini dimaksimalkan, banyak potensi-potensi di Kecamatan Kelumayan Barat ini yang bisa mendorong dengan UMKM tadi. Nah, bisa bikin ekonomi rumah ekonomi kreatif atau home industry lah. Ya kan seperti itu. Nah, cuma tadi benar-benar Pak harus di support benar. Jadi kejadian karena saya yang mengantar proposal itu datanya dengan Pak Sekdes ya untuk ini. Nah, Mak Mansa Pak, yang resmi-resmi itu Mak Mansa nggak dapat. Nah kan kami udah keliling ke masyarakat nanya di Pak kita Pak Kepala UMKM saya cuma luah-luahan. Ini tidak ada luahan jadi Pak Dewan. Nah ini kan malah bikin jadi keruh suasana seperti itu. Terus, nah, pariwisata. Nah tadi Mas ini. Jadi sebenarnya di Kelumayan Barat betul yang disampaikan banyak potensi wisata. Cuma keterbatasan SDM masyarakat kita ini. Nah, tidak ada yang mengarahkan. Contoh di Pekon Margamulia, memang karena saya habis jabatan, kemarin sudah saya berhayal sama sekdes saya. Nah kan di Margamulia itu ada air terjun Pak. Cuma dia di wilayah register. Itu kan bisa nantilah berkoordinasi dengan pihak KPH kan gitu kan. Nah seperti itu. Nah ada. Nah bahkan udah saya hayalkan namanya air terjun lembah Bukit Kayangan. Nah, supaya boomingnya cepat kan gitu kan. Bahkan di atasnya itu bisa untuk swafoto di bukitnya itu. Jadi habis dia swafoto mandi di air terjun. Nah seperti itu kan. Nah sebenarnya ini masuk di perencanaan. Nah seperti itu. Makanya nanti bagaimana teknisnya, apakah ini kita ajukan proposal, nah kan seperti itu kan. Apakah karena ini biayanya gede, kita kawal ke pemerintah pusat. Nah kan insya Allah, tapi karena itu tadi keterbatasan pengetahuan masyarakat Kelumayan Barat. Bukan nggak mau, tapi bagaimana caranya? Kemana kami ini harus mengadu, kan seperti itu. Nah tentunya ini juga harus ada respon dari masing-masing dinas Kabupaten Tanggamus untuk menginventarisir. Ya sekali-sekali tunggai lah masyarakat bahasa Pekon deh. Buat api gitu. Sidak cok dibantuin sikam. Nah gitu. Karena itu tadi keterbatasan keawaman masyarakat tadi. Seperti itu. Mungkin itu yang paling penting tadi. Terima kasih dengan segala apa yang sudah diberikan oleh Kabupaten Tanggamus kepada Kecamatan Kelumayan Barat. Nah tentunya sebenarnya di Musrembang ini karena halang COVID, karena ada alasan COVID. Tapi kalau nggak ada alasan COVID, agak kecewa Pak. Dengar yang ditetapkan di 2022 tadi, cuma berapa tadi? 1 miliar berapa? Nah, cuti, angka Pekon dibangun. Nah, jadi pertanyaannya Allah, sedih sih kamu, buat dewan gua. Nah, cuma kalau Kelumayan Barat memang nggak belum punya dewan.
Tapi kalau berbicara tadi, kalau ada dewan enak, maaf Pak, saya bisa buktikan dan saya bisa panggil dewannya, bohong. Kenapa? Banyak proposal yang udah kami titipkan. Nyatanya di penetapan tadi nggak ada satupun yang muncul. Nah, itu. Saya di Marga Mulia, maaf, alhamdulillah tiap tahun dapat. Kemarin dapat hot mic. Nah, seharusnya Cipta Karya yang bangun ini langsung Bina Marga karena hampir 500 juta. Ya kan? Itu saya langsung minta ke Bu Bupati. Makanya begitu dibangun nggak ada dewan yang foto-foto. Iya. Saya telepon dewan 50 kali nggak diangkat. Sedangkan itu urgent karena mau normalisasi ke Kubu Langka, alat beratnya mebes. Saya telepon di situ Ibu Bupati, 10 hari Bang Firdaus datang. Nggak ada juga dewan yang foto-foto. Nah, kan gitu kan? Ini maaf. Ya. Maaf. Jadi intinya saya berharap juga kepada wakil rakyat area di Kebumen Barat ini coba dilihatlah. Kan seperti itu kan? Nah, harapan saya sepertinya kalau nggak banyak atur dewan yang ada yang punya dapil ini harus hadir di Musrembang ini. Supaya apa? Supaya dia merasakan keluh kesah masyarakat Kebumen Barat. Karena satu, kemarin di wilayah Prosari sampai swadaya masyarakat bangun jalan, beli semen, beli pasir. Nah kan seperti itu. Padahal itu kalau mau pencalekan timnya datang ukur Pak, diukur. Iya, diukur. Nanti kalau nggak percaya, nanti saya kasih fotonya. Kalau udah 2023 akhir nanti, karena bulan 2 kita pileg, nah kan banyak yang ukur jalan Pak. Nah itu, jadi itu tadi intinya. Karena yang ini tidak bisa diharapkan, yang ini tergantung kendala. Jadi kami yang hadir di sini, saya mewakili warga masyarakat Kecamatan Kebumen Barat, ini menumpukan ke bapak-bapak yang hadir di sini. Inilah cerita yang sebenarnya. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kami bisa dapat tempat yang bersadu yang benar, yang pas, kan itu kan. Nah, misalkan alhamdulillah, saya terima kasih ke Pak Zulfadli. Nah kan, walaupun saya sempat dimarahin sama Pak Zul karena paling banyak dapat bantuan, tapi memang itu faktanya Pak. Nah, itu faktanya. Ya betul, saya akui di Kecamatan Kebumen Barat ini yang paling banyak karena kita akumulasi jumlah penduduk Marga Mulia. Tapi mau digimanakan lagi, memang itu. Nah kan, makanya saya sampaikan kan seperti itu. Nah seperti itu. Terima kasih sudah merespon. Jadi apa yang betul? Memang yang disampaikan ke Pak Zul kalau udah sinergi data, satu data. Profil data penting dalam hal sebagai acuan dalam membuat satu perencanaan kegiatan atau program. Dan dunia hari ini ya tidak ada kita bekerja tanpa data. Ya. Dan Indonesia sudah menetapkan satu data. Sekarang Indonesia sudah menetapkan satu data, sehingga semua data bersumber pada data kependudukan capil atau NIK. Ya. Saya mohon sosialisasikan kepada masyarakat setiap ada perubahan apapun, dia pindah mutasi, segera lapor. Karena data kita harus begitu dia berubah di capil, semua data di instansi yang lain berubah. Dan semuanya akan menjadi tidak aktif apabila memang itu terkait dengan bantuan. Baik dia PBIDK maupun bantuan sosial lain. Hari ini pindah, tambah huruf karena sarjana, kemudian ditambahnya SE atau nama SA, langsung berubah, data tidak akan terpakai. Jadi saya minta tolong ini sosialisasikan, sampaikan ketika hajatan, ketika rewang, ketika dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, kasihan masyarakat kita. Ya, kasihan ketika dia udah menganggap punya PBI, dia punya kartu BPJS, ternyata begitu dia sakit, mau berobat atau mau melahirkan, tidak aktif. Ya, data kita bergerak setiap hari, setiap detik. Ya, jadi pergerakan data itu bukan setahunan Pak sekarang. Data itu tiap detik itu berubah. Ya. Kemudian masalah profil, silakan Pak, Bapak kembangkan data yang ada sebagai dasar pengatur kebijakan. Tapi kalau saya perlunya data itu adalah data yang benar tepat sasaran. Data yang diinginkan itu adalah datanya ada argumentasinya. Umpamanya dia dinyatakan miskin atau masuk TKS. Ya. Itu kenapa? Ukurannya apa? Apakah ukuran pendapatan? Apakah kependidikan sumber daya? Apakah dan sebagainya? Ya. Jadi tahu, nggak usah ngarang-ngarang.
Saya minta betul-betul itu data itu benar. ODS kita sudah ada Pak, ada data keluarga dari BKKBN. Siapa yang punya jambang itu ada, data kita semua punya. Di PU langsung ada itu, ya. Diserahkan dari BKKBN kepada PU. Kita semua punya data Pak. Kesehatan juga punya data dari puskesmas, kita punya. Tapi eksekusinya memang sulit. Ketika kita mau dibicarkan karena harus sesuai dengan kondisi yang lain. Tetapi harapan saya dalam data sosial ya, karena kita ini saya melihat datanya Lumai Barat Pak Camat, ini masih yang miskin itu Harjonya 88% dari jumlah penduduk. Terus selama ini kita kerja bagaimana? Terus mereka makan apa? Gitu? Terus apa miliaran ini dikasihkan ke desa? Kenapa kita punya kaur sekian banyak, pola dusun sekian banyak, 80% miskin ini kayak mana? Kalau semuanya dibebankan kepada negara ini hancur kita. Minjem tuh suka kita, besok kita tempur sama orang luar. Kita nggak punya uang, orang kita utang semua. Jangan kita bangga. Nah ini saya jawab, jangan sampai bolong-bolong kita dapat bansos, ya penampilan desa. Arahkan pembangunan desa itu, arahkan apa menjadi masalah yang harus diatasi. Masa yang diusulkan dalam musrembang cuma seperti itu? Apa ada pendamping desa mengarahkan begitu? Kesejahteraan Pak, tujuan negara ini. Masalah infrastruktur itu didukung. Ya, bagaimana orang sejahtera, nggak ada lagi miskin. Kalau sudah 88% penduduk satu desa miskin, pasti marah Pak, bupati marah. Tugas kita apa gitu? Kalau yang miskin itu 20% gitu, wajar lah. Udah mekarkan kecamatan menjadi 6 desa satu kecamatan, masih juga nggak kaya-kaya, kaya. Ini punya siapa ini? Ini punya Batu Patah, 69% penduduknya miskin. Mau nggak Pak? Mana Batu Patah? Malu apa senang Pak? Kalau 69% miskin? Malu lah. Kalau bisa dapat bansos itu 10 orang gitu loh, baru bangga camatnya. Jangan penduduknya 300 yang dapat bansos 350. Ya, kita kerja artinya. Ya, tadi luar biasa. Ya, dari peternakan sampai ke ide-ide kita mampu Pak. Saya kedua Pak, ini di sini pusat pengembangan ayam ras atau pengubukan ayam. Lumai Barat cocok sekali. Kita ini pusat Pak, segitiga emas. Lumai Barat. Di situ ada Padang Cermin, di situ ada Cukup Balak, ada Lumai Barat. Di sini lintasan wisata untuk Lumbayan. Di sini orang kelaparan Pak, dari sini dari Karang sampai ke Lumai itu kelaparan, makannya di sini. Bayangkan yang namanya rumah makan yang di bawah itu. Nah buka enggak di sini. Jadi bawah Pelatigan. Itu orang hajat ke Lumai pesen di sini Pak. Kenapa Lumai susah Pak mencari ayam untuk mati? Di sini kenapa? Ya. Ini kalau semua orang dari kota orang Lumai lari ke sini, berarti potensi untuk membuat apa? Ayam potong di situ. Itu ditangkap Pak TP. Nah, mungkin bagus di situ. Ya. Coba kita kecil ini kita harus sinergi untuk menjadi peluang. Ya. Orang Lumai Barat itu orang yang lahir dari kesadaran untuk maju. Ya. Sekarang orang Lumai Barat itu menyerang Lumbayan. Ya, tanah-tanah tidur di Lumbayan itu digarap oleh mereka. Nanam jagung, nanam apa dan sebagainya. Ini luar biasa. Nah, saya ini pemerintahnya mensupport pada desa ini kepada masyarakatnya yang hebat-hebat. Ya, saya pengen betul Lumbayan ini, ya nanti merbau, pasar apa namanya, bergabung lihat pasar di Kumulangka itu besar kan itu. Jangan lari ke Lubukan lagi, Lubukan kita kasih ke Pulau Cermin aja. Ya, kita kasih ke Lubukan, kasih ke Pulau Cermin aja. Kita kembangkan Tangamus, kembangkan juga Kumulangka. Biar nanti Pertiwi bisa kita bekalkan di kecamatan. Ya, saya minta tolong untuk kembangkan pasar Kumulangka. Itu saya bawa Pataran bernyawa itu di situ. Anak saya meninggal mengurus saudara-saudara pasar. Saya masih garis pemerintah di situ. Ya, saya minta tolong itu. Jadi orang berbau untuk belanja di Kumulangka. Biar hidup. Di situ nanti antara Merbau Mergamulia dengan Kumulangka itu tumbuh perumahan-perumahan baru di situ. Jangan dipilih di Purwasari, nah bukit-bukit itu masih ada Purwasari. Ya gitu.
Ya mana bosan? Ya, lari aja ke Mulia ke bawah. Ya, kan antara Mulia dengan Kubu Langka itu bisa lari juga di situ. Nah, baru topnya. Jadi kita di Suku Barat nggak perlu ke Tenggamus, nggak perlu lagi lewat Bandar Lampung. Potensi berbau membayar aku cukup luar biasa, Pak. Saya pernah naik motor di situ. Indah sekali Tumbaya. Ya, jadi kita punya tambak di situ. Kita punya wisata di situ. Kalau Tumbaya tidak maju, salah kita. Ya, nggak bangga kan dalam Sumatera nggak Wonosobo, nggak ada apa-apa, ada Sumbil. Ya, kita punya Kilauan, kita punya Gigi, kita punya Pantai Harapan. Larinya sini Pak itu. Ya, buat rumah makan itu dikembangkan. Ya, spot ya, rumah makan yang ada di sini ya. Ya, jangan diejek-ejek, ya, jangan diisukan yang jelek ya. Kalau kurang bagus, kurang enak, dikasih kasaran. Saya pengen ada rumah makan di Kelumbayan Barat. Ya. Dunia besar berspot di Kelumbayan dan Subang, ya bagus di sini, ya saling menspot, saling membesarkan supaya banyak orang kaya di sini, insya Allah dari yang maju. Oke ya, terima kasih ya. Ya demikian, terima kasih. Baik, jadi terima kasih untuk Pak Muzani, Mantan Kako, yang tadi menyampaikan ada air terjun yang sangat punya potensi Pak ya. Jadi begini Pak, kami minta ada action dulu di masyarakat sini, ada action dulu terhadap air terjun itu. Kemudian usulkan pembentukan Pokdarwis ya. Kemudian setelah diusulkan pembentukan Pokdarwis, silakan orang-orang yang diusulkan ini kemudian dengan beberapa tokoh datang ke Dinas Pariwisata, nanti silakan kami berikan penjelasan, kami berikan pencerahan. Kemudian nanti kami akan turun ke lokasi, kemudian nanti kira-kira apa yang perlu dilengkapi. Nanti di situ setelah kita survei ini sudah layak, ini nanti akan kita buatkan SK Pokdarwis, kemudian kami akan launching tempat itu menjadi tempat wisata. Nah nanti akan terdaftar di daftar kami ada Pokdarwis baru dari mana Merbau Pak ya, Marga Mulia. Nah nanti bisa kita usulkan dan menghibah untuk melengkapi salah satu sarana prasarana di wilayah wisata tersebut. Yang penting ada action dulu Pak dari sini Pak. Ya, ada action dulu biar kelihatan ini sudah ada inisiatif dari kita. Kemudian nanti kami berikan stimulan, kami berikan pendorong untuk ini bisa berjalan. Ya, intinya adalah kalau dari Dinas Pariwisata itu hanya memberikan stimulan Pak. Tapi yang mendorong, yang akan mengurusnya adalah orang sini sendiri. Jadi orang sini yang harusnya punya inisiatif, kreatif dan kemauan. Itu saja Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang dari dinas lain yang menanggapi, silakan. Membuat IKM ya, artinya untuk UMKM. Nah di 55 aksi Ibu Bupati dan Wakil Bupati itu ada Saipkon Saya Produk. Pak, di pemerintah Provinsi Lampung telah membuat galeri aplikasi yaitu aplikasi Galeri Sikam. Nah itu bisa untuk memperkenalkan produk industri kecil menengah ataupun UMKM yang dikelola oleh masyarakat. Nah nanti mungkin bisa linknya nanti saya sampaikan ke Pak Camat untuk di-share mungkin untuk teman-teman Pekon. Dan harapan kami juga Pak, di tahun 2021 kami sudah menyampaikan surat ke seluruh kecamatan terkait dengan program Ibu Bupati Saya Pekon Saya Produk. Harapan kami setiap tadi yang disampaikan dari Bapak Litbang bahwa Saya Pekon satu Pekon satu inovasi. Nah, kita juga punya Saya Pekon Saya Produk. Artinya Kabupaten Tanggamus ini memiliki potensi yang sangat besar. Kalau dikelola dengan sebaik-baiknya, insya Allah itu bisa untuk menunjang kemakmuran masyarakat Kabupaten Tanggamus. Dan terkait dengan Pak Muzani tadi sudah berkali-kali menyampaikan proposal, namun tidak cair apa tidak apa Pak, tidak terrealisasi.
kita ini kan ada 299 pekon, Pak. Nah, mungkin dari sekian banyak proposal itu, setiap pekon itu berebut. Jadi mungkin kalau bahasa Pak Hasri tadi, bukannya tidak dapat, tapi nanti menyusul, Pak. Insya Allah menyusul. Tapi jangan pernah jangan pernah lelah untuk menyampaikan proposal, karena kita menyampaikan proposal aja belum tentu dapat, apalagi tidak. Saya yakin Pak Muzani, apalagi Bapak tokoh masyarakat di sini, dan saya yakin juga tadi yang disampaikan oleh Kaur perencanaan tadi, mudah-mudahan Kelumbayan Barat ini bisa menjadi contoh untuk pekon yang lain. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang ini sudah hampir jam 1 atau jam 13. Mungkin untuk kegiatan diskusi pada kali ini dicukupkan sampai di sini, dan terima kasih kembali ke MC. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita acara musrenbang RKPD di Kecamatan tahun 2023. Mohon kiranya Bapak Kepala Dinas untuk menandatangani berita acara dinas sosial. Bapak Camat Kelumbayan Barat. Mau dirubah lagi kan? Ya, tanda tangan dulu. Tanda tangan. Terima kasih. Ke Bapak Litbang. Coba pesan. Ya, nanti ada sesi foto bersama nanti. Nanti sesi foto kan. Dinas PUPR. Dinas Kesehatan. Dinas Pendidikan.
Kasub sektor Lumbayan Barat, gimana Pak Joko? Dan pos rame. Terakhir Bapak Lumbayan Barat.